أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Banyak orang ini menjadi korban prasangkanya sendiri, stres karena prasangkanya sendiri, gaduh rumah tangga pasal prasangkanya sendiri. Tapi yang disalahkan pihak yang lain. Padahal ia adalah korban daripada prasangka sendiri. Walihada Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang beriman, jauhi daripada kamu banyak prasangka. Sebahagian prasangka itu dosa. Perintahnya itu daripada Allah, bukan janganlah kamu berprasangka buruk karena prasangka buruk dosa. Tidak. Jauhi banyak prasangka. Karena orang yang mempunyai prasangka, kalau dikekalkan, dia akan tergelincir kepada prasangka yang buruk, yang berdosa. Dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Hujurat. Jauhi banyak prasangka. Sebahagiannya dosa. Di situ ada prasangka dosa, ada prasangka tak berdosa, ada prasangka berpahala. Bila prasangka itu dosa, kalau memiliki prasangka buruk kepada orang tanpa adanya kepastian, hanya prasangka saja, diyakini prasangkanya benar, ini dosa. Bila prasangka tidak dosa, kalau orang punya prasangka hanya lintasan saja dalam hati. Punya prasangka buruk, ini jangan-jangan dia pencuri ini, contohnya. Tapi sekedar lintasan dalam perasaan saja, tanpa diyakini ini prasangka salah tapi tidak dosa. Macam mana? Hanya di dalam hati dan tidak terungkap melalui lisan dan tidak diyakini. Kata Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an ummati ma waswasat bihi nafsuh. Allah memaafkan terhadap umatku suara yang ada di dalam hati yang tak baik, selagi dia tak bercakap. Orang nak mengelak daripada prasangka buruk kepada orang susah. Yang boleh mengawal kepada prasangka itu. Macam mana kawalannya? Tidak diyakini dan tidak diceritakan. Kalaupun tak elok, biarkan di dalam. Lama-lama hilang. Tapi kalau diyakini, macam mana diyakini? Diingat selalu, oh, ini begini, ini begini, ini begini, lama-lama dia yakin. Faham dong? Biasanya orang kalau sudah meyakini prasangka buruk kepada orang lain, dia akan cari jalan untuk macam mana supaya prasangka buruknya kepada orang jadi betul. Apa dia buat? Dia intai. Intai dia punya Facebook, intai dia punya Twitter, intai kawan dia. Fulan tuh macam mana? Tujuannya nak cari salah. Apa sebabnya? Prasangka buruk. Jadi ayat itu dah cukup cantik. Jauhi banyak prasangka. Yang sebahagian itu buruk. Yang akan sampai kepada prasangka buruk ini, mukaddimah prasangka yang tak buruk itu. Yang belum dianggap sebagai dosa, hanya lintasan saja. Di situ ada prasangka yang baik. Apa prasangka yang baik? Orang maki kepada kita, mungkin dia khilaf, mungkin dia terlepas cakap. Nah, ini prasangka buruk, prasangka baik. Ada yang boleh buat? Qul insya Allah kita boleh buat. Apa susahnya kalau Allah mau kasih kan?